Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Salam sepak bola, sahabat bola mania. Jumpa lagi dalam Bola Mania Channel bersama Yosef Tortulis. Tiket Piala Asia Under 20 tahun 2023 sukses direbut tim Garuda. 4 misi besar tahun 2022 pun tuntas. Selain Piala Asia Under 20, Indonesia juga lolos ke Piala Asia Senior tahun 2023 mendatang. 2 bulan lalu, gelar Piala AFF Under 16 berhasil direbut. Dan yang tak kalah penting, dendam atas Vietnam terbayar. Di Piala AFF Under 16, Vietnam 2 kali digilas oleh pasukan Bima Sakti dengan skor 2-1 dan 1-0. Kali ini, di babak kualifikasi Piala Asia Under 20, The Golden Star dilabrak 3-2 oleh Laskar Sinteyong. Saya mencatat setidaknya ada 5 kunci sukses pasukan Sinteyong melumat Vietnam dan menjuarai grup F. Pertama, filosofi bermain menyerang agresif dan gaya main pendek cepat sudah semakin matang dilakoni oleh para pemain, yang membuat pemain-pemain Vietnam nyaris tertekan sepanjang 90 menit. Statistik menunjukkan tim Garuda unggul penguasa bola 56% berbanding 44%. Muhammad Ferrari dan kawan-kawan bermain agresif dengan mengoptimalkan kelebihan dalam hal kecepatan, kelenturan, dan sprint jarak pendek. Taktik bertahan high pressing di area pertahanan lawan yang dikombinasikan dengan medium pressing di area tengah lapangan dan low pressing di area pertahanan Indonesia sendiri sudah berjalan cukup baik sesuai dengan situasi permainan. Hanya saja lini pertahanan Indonesia masih rawan dalam mengantisipasi counter attack lewat direct ball, bola langsung dari back lawan langsung ke pertahanan Indonesia. Mereka biasanya mengangkat bola langsung di belakang pemain Indonesia, lini pertahanan Indonesia yang kosong. Beberapa kali counter attack macam ini berhasil dilakukan oleh Timor Leste dan Hong Kong. Bahkan Timor Leste memiliki 3 peluang emas dari counter attack. Bahkan 2 gol Vietnam semuanya berawal dari counter attack. Faktor kedua, strategi rotasi bedol desa saat melawan Hong Kong. Praktis hanya Janadin Farid yang dimainkan full saat melawan Hong Kong. Semua pemain inti yang dimainkan di laga pertama melawan Timor Leste diistirahatkan oleh pelatih Sinteyong. Strategi ini membuat para pemain inti mempunyai waktu istirahat sekitar 3 hari lebih, sehingga tim Garuda bisa bertarung Spartan selama 90 menit melawan musuh bebuyutan Vietnam di laga puncak. Faktor ketiga, kejelian dan keberanian Sinteyong menambah pemain baru. Di Piala AFF Under 19, beberapa pemain ditambah oleh Sinteyong menghadapi babak kualifikasi Piala Asia Under 20. Bahkan 4 pemain diantaranya, pemain baru, menjadi starter. Ada bek sayap kiri Frankie Misa, bek sentral Robin Harvis dan Bernabas Sohot, serta penyerang sayap kanan Binancar Wahyu. Faktor keempat, bagaimana kejelian Sinteyong dalam melakukan pergantian pemain.
Saat melawan Hong Kong misalnya, Sinteyong memasukkan Marcelino Ferdinand 15 menit terakhir. Hasilnya, Marcelino mencetak 2 gol. Saat melawan Vietnam, Marcelino bahkan diistirahatkan di babak pertama dan baru dimasukkan di awal babak kedua. Dan strategi ini kemudian dijawab oleh Marcelino dengan mencetak gol cantik di menit ke-60, gol pertama Indonesia ke gawang Vietnam. Lalu sekitar 20 menit sebelum laga usai, Sinteyong memasukkan wingback kanan yang sekaligus juga penyerang sayap kanan, Alfriando Nico. Dan masuknya Nico membuat daya gedor Indonesia di sisi kiri pertahanan Vietnam semakin tinggi, dan Nico sendiri lewat sebuah aksi individu berhasil melewati back dari Vietnam dan kemudian melepaskan tembakan ke gawang, menjebol gawang Vietnam. Memang di sana ada Rabani Tasnim yang kemudian membantu mendorong bola ke dalam gawang. Tetapi kalau kita lihat dari tayangan ulang, sebetulnya tembakan dari Nico sudah masuk ke dalam gawang. Faktor kelima, mental pemain yang kuat kokoh dan dukungan supporter Stadion Gelora Bung Tomo. Berbekal pengalaman plus motivasi membalas dendam karena dikerjain Vietnam dan Thailand di Piala AFF Under-19, mental pasukan Sinteyong tidak goyah menghadapi tekanan dalam laga penentuan melawan Vietnam yang sangat krusial. Dukungan puluhan ribu supporter yang membanjiri Stadion Gelora Bung Tomo juga memacu adrenalin pasukan Sinteyong untuk bangkit dari ketertinggalan 1-2, kemudian menjadi kemenangan comeback 3-2. Kita patut acungi jempol atas kemenangan monumental ini, karena ini adalah hasil kerja keras dan mental kokoh para pemain. Mereka, para pemain, adalah pahlawan demi merah putih yang tampil Spartan di Stadion Bung Tomo, pahlawan 10 November. Saya mencatat ada 6 pemain yang menjadi kunci permainan pasukan Sinteyong. Mereka adalah playmaker Marcelino Ferdinand, back sentral Muhammad Ferrari, kiper Cahya Supriyadi, bomber Hoki Caraka, wingback Alfriando Nico, dan breaker Zananin Farid. Marcelino Ferdinand menjadi kunci permainan dan kemenangan saat melawan Hong Kong dan Vietnam. Ketika masuk 15 menit terakhir melawan Hong Kong, permainan agresif Marcelino mampu membangkitkan semangat tempur tim Garuda untuk memperbesar kemenangan karena Indonesia butuh gol banyak. Hasilnya, Marcelino mencetak 2 gol. Dan saat melawan Vietnam, Marcelino memecah kebuntuan lewat gol spektakuler di menit ke-60 dari luar kotak penalti. Muhammad Ferrari menjadi pemain kunci di lini pertahanan tim Garuda. Kualitas teknik, taktik, posturnya yang kuat kokoh, serta kepemimpinan Ferrari sebagai kapten tim membuat lini pertahanan Indonesia aman. Dan ketika tim Garuda berada di bawah tekanan hebat akibat tertinggal 1-2 dari Vietnam hingga menit ke-82, Ferrari tampil sebagai pahlawan lewat sebuah sundulan mematikan ke pojok kiri bawah gawang Vietnam. Gol itu sekaligus membayar gol bunuh diri Ferrari, tetapi sekaligus menjadi penentu kemenangan comeback Indonesia 3-2 atas Vietnam. Lalu kita lihat Cahyadi Supriyadi, salah satu kunci kemenangan besar Indonesia 4-0 atas Timor Leste, dan memberi ketenangan di babak besar tim Garuda ada pada sosok Cahyadi. Ada 2 peluang emas Timor Leste yang diselamatkan secara spektakuler oleh Cahyadi. Jika 2 peluang emas itu berujung gol, situasi permainan bisa berubah dan tim Garuda belum tentu bisa mencetak 4-0 atas Timor Leste. Sayang bahwa Cahyadi harus absen melawan Vietnam akibat cedera menjelang babak kedua melawan Hong Kong. Kita lihat sosok pemain lain, Hoki Caraka. Hoki Caraka menjadi kartu as kemenangan besar 4-0 atas Timor Leste lewat hat-tricknya. Kalau saja Hoki tidak membuat hat-trick dan Cahyadi tidak piawai di bawah mistar, mungkin tim Garuda harus menang dengan susah payah atas Timor Leste. Sosok lain yang juga menarik perhatian saya adalah Alfriando Nico. Ia mencetak 1 gol ke gawang Hong Kong dan gol penentu kemenangan saat melawan Vietnam.
Seperti saya katakan tadi, dalam tayangan televisi tampak jelas bahwa bola tendangan Nico hampir atau 90% sudah masuk ke gawang Vietnam. Kalaupun Rabani tidak ada di mulut gawang Vietnam saat itu, dipastikan bola itu meluncur dengan sendirinya ke gawang Vietnam. Satu lagi sosok yang menarik perhatian saya adalah Janadin Farids. Pemain ini berpostur pendek tetapi sangat gesit, cepat. Ia tipikal seorang breaker yang kreatif dan penyuplai bola yang handal ke lini depan. Ia begitu fleksibel di lini tengah untuk membantu pertahanan tetapi sekaligus membantu penyerangan. Bahkan ia mencetak sebuah gol indah ke gawang Hong Kong. Pemain lain yang juga menonjol dalam babak kualifikasi ini, walaupun baru bergabung, Robbie Darwish, Frankie Misa, Bernama Sobor, juga pemain yang juga menjadi andalan Sinteyong yaitu Rabani. Dia memiliki naluri gol yang tinggi dan posturnya cukup ideal sebagai striker, sebagai pemain pelapis bagi hoki Caraka. Sahabat bola mania, semoga pencapaian hebat ini lolos ke Piala Asia Senior tahun 2023, lolos ke Piala Asia Under 20, plus mahkota Piala AFF Under 16 berlanjut di penghujung tahun. Ada satu misi besar menanti di sana, kejuaraan Piala AFF yang belum pernah direbut oleh Indonesia. Lebih jauh dari itu, keberhasilan timnas Under 20 tampil di Piala Asia 2023 di Uzbekistan mendatang adalah berkah tak ternilai, karena di event akbar itu tim Under 20 akan mendapat pengalaman yang berharga tampil di Piala Asia Under 20 menghadapi tim-tim elit, dan tentu hal itu sangat bermanfaat bagi pasukan Sinteyong menjelang Piala Dunia Under 20 tahun depan di Indonesia. Sahabat bola mania, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sepak bola.